Baik, hari ini kita akan belajar permutasi. Nah, pada materi permutasi ini ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis. Nah, sebelum membahas satu persatu, kita lihat dulu permasalahan ini ya. Adik mempunyai puzzle huruf, kemudian ia mengambil hanya huruf A, B, C, D. Lalu dari 4 huruf tersebut, ia akan memilih 3 huruf untuk disusun secara mendatar. Pertanyaannya, tentukan semua susunan yang mungkin. Di sini saya kategorikan menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu huruf yang terpilih adalah A, B, C. Nah, dari A, B, C ini maka bisa lagi disusun menjadi, bisa bercabang menjadi B, C, ataukah sebaliknya C, B. Sehingga susunannya adalah A, B, C sendiri, kemudian A, C, B. Lanjut, untuk huruf B bisa A, C, bisa C, A. Maka susunannya adalah B, A, C, di B, C, A. Sedangkan untuk huruf C bisa, kalau di sini sudah terambil C maka ada A, bisa A dan B, atau bisa B, A. Maka susunannya C, A, B, C, D, A. Ya, ada berapa susunan? Ada 6. Ya, ada 6 susunan. Selanjutnya, huruf yang terpilih adalah A, B, D. Nah, sekarang kita lihat satu persatu hurufnya. Huruf A dulu. Huruf A di sini berarti kemungkinannya di sini bisa B dan D, berarti bisa B, D. Kan di sini A, B, D. Berarti kalau fokus di huruf A, berarti A ini bisa B, bisa D pasangannya. Ataukah sebaliknya, D bisa B. Maka susunannya A, B, D ini seperti ini. Yang berikutnya A, D, B seperti ini. Ya, untuk huruf B sendiri, karena tadi berarti B di sini dari huruf A, B, D, berarti B sudah terpasang, maka di sini kemungkinannya bisa A, bisa D. Atau sebaliknya D, A, maka susunannya B, A, D, B, D, A. Ya, huruf D, D sendiri berarti bisa A dipasangkan, bisa B. Tulis seperti ini, A, B ataukah B, A. Berarti susunannya D, A, B, D, B, A. Ada 6 susunan juga. Ada 6 susunan yang berbeda. Yang di sini juga ada 6 susunan yang berbeda. Oke, lanjut. Huruf yang terpilih bisa A, C, D. Nah, misalnya kita lihat pada huruf A, berarti A di sini bisa muncul C dan D. Berarti C, D atau sebaliknya D, C. Maka didapatlah A, C, D, A, D, C. Untuk huruf C, berarti C bisa A, bisa D. Berarti A, D, D, A. Didapatlah C, A, D dan C, D, A. Untuk huruf D sendiri, berarti bisa A, bisa C. Ditulis ini. Atau C, A. Maka susunannya D, A, C, D, C, A. Di sini juga ada 6 susunan yang berbeda. Lanjut, masih ada susunan huruf yang terpilih B, C, D. Maka kalau misalnya kita mulai huruf B, maka B di sini bisa C, D, C, D atau sebaliknya D, C. Susunannya B, C, D, 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 C. Untuk huruf C, berarti C bisa dipasangkan dengan B dan D. Berarti B, D atau D, B. Susunannya C, B, D, C, D, B. Ya. Dan untuk huruf D bisa dipasangkan B dan C, DC atau CB. Susunannya DBC, DCB. Sini juga ada 6 susunan yang berbeda. Berarti totalnya ada 24 ya. Di sini 6, 6, 6, 6, berarti 6 kali 4, 24 susunan yang mungkin. Nah, bayangkan kalau misalnya ada 8 huruf, mau dipilih 5 huruf. Bisa dibayangkan sampai di mana itu panjangnya kalau mau bikin seperti ini. Nah, ada satu solusi yang bisa kita gunakan, yaitu rumus permutasi. Ini hanya salah satu cara saja bagaimana mencari semua susunan yang mungkin tanpa menggunakan rumus atau dengan menggunakan pohon permutasi. Sebelum menyelesaikan atau menggunakan cara yang lain untuk mencari ini yang 24 susunan ini,
Nah, kita lihat dulu ada namanya yang pertama permutasi unsur berbeda. Ya, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa di materi permutasi ini ada 3 poin yang kita harus bahas. Salah satunya permutasi unsur berbeda. Apa yang dimaksud permutasi unsur berbeda? Nah, perhatikan uraian berikut. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. R-nya di sini kurang dari atau sama dengan N. Adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Nah, ini kata kunci memperhatikan urutan. Ya. Permutasi R unsur dari N unsur, syaratnya tadi N-nya harus kurang atau sama dengan N. Dinotasikan dengan, nah ini simbol penulisannya nanti bisa NPR seperti ini, atau bisa P dalam kurung NR, ataukah bisa menggunakan P seperti ini ya, penulisannya NR. Ya. Dan dirumuskan N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jika N sama dengan R, maka rumus ini bisa menjadi N permutasi N sama dengan N faktorial. Untuk lebih jelasnya, untuk contoh 1 ya, tentukan hasil permutasi berikut. Nah, langsung saja bagian A, 6 permutasi 2 sama dengan, berarti N-nya ini 6, R-nya 2. Nah, berarti masukkan rumus. Berarti 6 faktorial per dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial. Ya, sederhanakan dulu ini yang di bawah. 6 faktorial, 6 dikurang 2, 4 faktorial. Supaya bisa dicoret, 6 ini saya tidak uraikan sampai dengan 1. Berarti saya hanya menguraikan sampai 4 faktorial supaya 4 faktorial di bawah bisa coret. Berarti 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorialnya 6 kali 5 sama dengan 30. Bagian B, 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. Kalau kita menghitungnya 8 sampai 5 faktorial ya. Berturut-turut ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorialnya coret. Berarti 8 kali 7 kali 6 336. Coba kita lihat ya, kita kembali ke sini dulu. Berarti kalau ini kalau mau dicari pakai rumus ini berarti apa? 4 iya 4 permutasi 3 yang tersedia ada 4 huruf, diambil 3 huruf atau mau disusun 3 huruf boleh seperti itu. Berarti ini sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial ya, kan sedia. Berarti ini 1 faktorialnya 1. 4 kali 3 kali 24. Baik, kita lanjut contoh kedua. Tentukan nilai N yang memenuhi setiap bentuk permutasi berikut. Nah, kita bahas satu persatu. Langsung saja bagian A. N permutasi 2 sama dengan 56. Mau dicari N-nya berapa? Ya. Nah, kita uraikan dulu bahwa N permutasi 2 sesuai dengan rumus tadi dapat ditulis N faktorial per N dikurang 2 faktorial sama dengan 56. Nah, masih ingat materi yang faktorial kemarin? Ya, kita lihat dulu N dengan N dikurang 2 pasti lebih besar N ya. Nah, berarti N faktorial ini diuraikan berkurang 1, tapi tidak usah diteruskan sampai dengan 1. Kita lihat yang di bawahnya berhenti di mana atau stopnya di mana. Nah, di sini N faktorial saya uraikan menjadi N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 faktorial. Kenapa saya stop di N kurang 2 faktorial? Karena di bawahnya ada N kurang 2 faktorial. Berarti nanti coret sama dengan 30 sama dengan 56. Nah, ini coret, maka N dikali N kurang 1 sama dengan 56. Ya, ini bilangan atau angka terurut ya. Berarti bisa pakai konsep begini. Cari 2 bilangan yang hasil kalinya 56, selisihnya 1. Ya, berarti 8 kali 7.
Kan 8 dan 7 56, selisihnya kan 1. Artinya apa? Kan yang mau dicari adalah N-nya. Maka N ini sama dengan 8. Kenapa N yang diambil sama 8 bukan N sama dengan 7? Karena kalau N-nya sama dengan 8, maka berakibat N dikurang 1 di sini, ganti 8, 8 kurang 1 sama dengan 7. Paham ya? Coba kalau ambil N-nya 7, berarti di sini menjadi 6, di sini 8. Berarti yang tepat N-nya sama dengan 8. Nah, bagian B. N permutasi 3 sama dengan 336. Nah, kita uraikan dulu. N permutasi 3 itu menjadi N faktorial per N dikurang 3 faktorial sama dengan 336. Nah, seperti yang bagian A, kita uraikan N faktorial sampai dengan N dikurang 3 faktorial, ya, supaya nanti bisa dicoret sama dengan 336. Nah, setelah dicoret, maka hasilnya N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sama dengan 336. Nah, dengan cara seperti ini langsung didapatkan. Ini kan bilangan terurut. N kalau N kurang 1 kan menjadi ini. N kurang 1 dikurangi 1 kan menjadi ini. Artinya cari 3 bilangan, kalau dikalikan hasilnya 336, selisih 1 berturut-turut ya. Nah, yang mana itu? 8 kali 7 kali 6, hasilnya 336. Ya, dari 3 angka 876, yang mana N-nya di sini? Apakah 8, apakah 7, apakah 6? Dengan catatan mengambil N harus terpenuhi yang lainnya. Yang saya ambil N-nya sama dengan 8. Kenapa? Karena kalau N-nya diganti yang lain, ini ganti 8 menjadi 7, betul. Diganti 8, nah betul. Berarti salah satunya N yang diambil adalah N sama dengan 8. Lanjut bagian C. N tambah 1 permutasi 3 sama dengan 9 dikali N permutasi 2. Ya, seperti yang sebelumnya kita uraikan dulu. Berarti ini N tambah 1 faktorial per N tambah 1 dikurangi 3 faktorial sama dengan 9. Uraikan ini N permutasi 2 menjadi N faktorial per N kurang 2 faktorial. Nah, kita uraikan apa? Kita sederhanakan dulu ini ya. N tambah 1 kurang 3, hasilnya N kurang 2. Oke. Nah, di sebelah sini saya langsung mau uraikan. Saya cari N faktorial sampai stop di N kurang 2 faktorial. Oke, paham ini? Nah, ini juga karena di sini saya mau stop sampai N kurang 2, berarti ini berkurang 1. N tambah 1 kurang 1 menjadi N, ini lagi kurang 1 menjadi N kurang 1, kurang 1 N kurang 2 faktorial, stop. Per N kurang 2 faktorial, coret, sehingga diperoleh N tambah 1 dikali N dikali N kurang 1 sama dengan, ini tadi kan sudah dicoret tadi, hasilnya 9 dikali N dikali N kurang 1. Nah, kita lihat N kurang 1, N kurang 1 coret saja. N dengan N coret. Maka tersisa di sini N tambah 1 sama dengan 9. N-nya sama dengan, berarti 9 dikurang 1 sama dengan 8. Lanjut ke contoh 3. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tersedia 7 calon, berapa banyak susunan staf pengurus yang mungkin? Berarti ini permutasi ya, karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara, karena di dalam jabatan itu tidak boleh merangkap ya. Jadi harus kalau kalian terpilih ketua, tidak boleh jadi bendahara, tidak boleh jadi sekretaris. Nah, langsung saja 7 calon yang mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Berarti tersedia 7, mau dipilih 3. Artinya 7 permutasi 3. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, stop. Karena saya mau coret yang di bawah 4 faktorial. Arti hasilnya 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Contoh 4.
pada suatu pameran seorang seniman akan memamerkan 6 buah lukisannya. Lukisan-lukisan tersebut akan ditempatkan dalam satu baris. Dengan berapa cara penempatan ke-6 lukisan tersebut dapat disusun? Jadi langsung saja ada 6 yang ditempatkan dalam satu baris. Artinya 6 permutasi 6. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial, 6 faktorial per 0 faktorial. 6 faktorial diuraikan 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 2 kali 1 per 0 faktorial kan 1 ya. 720. Atau bisa langsung ini tadi 6 permutasi 6 sama dengan 6 faktorial. Baik, kita lanjut contoh 5. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak akan berfoto bersama membentuk satu baris. Jika ayah dan ibu selalu berdampingan, berapa banyak susunan posisi berfoto dari keluarga tersebut? Nah, ada kata kunci ayah dan ibu selalu berdampingan. Nah, di sini saya tuliskan ayah, ibu, 3 orang anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya, disusun seperti ini, membentuk satu baris. Nah, di sini saya kotak ayah dan ibu karena ini ibu, ayah dan ibu selalu berdampingan dan tidak boleh terpisahkan. Ayah dan ibu selalu berdampingan. Ya, maka di sini banyaknya susunan ayah dan ibu selalu berdampingan adalah 2 permutasi 2. Ya, iya karena bisa di sini posisinya di sini ayah atau ibu atau bisa tukar, bisa ibu ayah. Maka banyaknya susunan adalah 2 permutasi 2. Nah, lanjut. Nah, di sini kenapa ada 4 permutasi 4? Karena ini dihitung ayah selalu berdampingan, ini dikunci ya, dihitung satu komponen. Makanya ini satu komponen ditambah 3 anaknya menjadi susunannya ini berarti 4 permutasi 4. Ya kan? Kan harusnya ini kan ada 5 objek atau ada 5 orang. Ayah, ibu, 3 anaknya 5. Kenapa ini dihitung satu ini atau dikunci ayah dengan ibu? Karena tidak boleh terpisahkan. Makanya ini dihitung satu komponen atau dihitung satu kelompok. Ini dihitung 3. Berarti ada 4 semua. Berarti permutasi 4 dari 4. Nah, jadi di sini permutasinya ada berapa ya? Banyak susunan posisi berfoto dari keluarga tersebut. Sama dengan 4 permutasi 4 dikali dengan 2 permutasi 2. Sama dengan ini kan sama halnya dengan 4 faktorial ya. Ini sama halnya dengan 2 faktorial. Jadi 4 faktorial hasilnya 24, 2 faktorial itu ada hasilnya adalah 2, 24 kali 2 sama dengan 48 susunan. Lanjut contoh 6. Alif mempunyai 4 buku matematika, 2 buku biologi, 3 buku sejarah, dan 2 buku kimia. Buku-buku tersebut akan disusun berderet pada sebuah rak buku. Ada berapa cara penyusunan buku jika buku yang sejenis harus berkelompok? Nah, ini harus ada kata kunci. Ada kata kunci, buku sejenis harus berkelompok. Artinya tidak boleh, misalnya matematikanya baru diselingi lagi buku yang lain, tidak boleh. Nah, oke. Karena ini raknya disusun satu baris ya, berarti saya anggaplah raknya seperti ini. Jadi matematika ada 4 tadi ya, matematika buku 1, matematika 1, 2, 3, 4. Biologi ada 2, berarti biologi 1, biologi 2. Sejarah 3, S1, S2, S3. Kimia 2, K1, K2. Nah, ini saya kunci. Saya kotak ini artinya saya kunci, artinya ini tidak boleh ada buku lain. Jadi karena ini harus sejenis. Jadi kunci matematika ya sama matematika, kunci biologi, kunci sejarah, kunci kimia. Berarti ada berapa susunan? Kalau ada 4 matematika, ada 4 buku matematika, berarti bisa terjadi 4 permutasi 4. Ya? Kalau 2 buku biologi, berarti 2 permutasi 2. 3 buku sejarah, berarti 3 permutasi 3. 2 buku kimia, 2 permutasi 2. Nah, berarti di sini ada 4 komponen, ada 4 kelompok ya. Kelompok matematika, kelompok biologi, kelompok sejarah, kelompok kimia. Berarti ada
Jadi kalau ini mau disusun lagi, maka ada 4 permutasi 4. Ya, ya. Nah, sehingga permutasinya sama dengan 4 permutasi 4 dikali. Dari mana ini? Ini. Kemudian dikali 4 permutasi 4 yang ini. Dikali ini lagi. 2 permutasi 2. Kemudian ini 3 permutasi 3 dikali ini lagi 2 permutasi 2 sama dengan ini hasilnya 4 faktorial, ini 4 faktorial, ini 2 faktorial, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial dikalikan 4 faktorial hasilnya 24. Ya. 4 faktorial 24, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial 6, 2 faktorial hasilnya 2. Kalau dikalikan semua hasilnya 13.824.